Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Ya, selamat pagi Mas Dodi. Ya, Mas Rudi, kemarin kita tahu IHSG ditutup menguat 6.100-an levelnya, dan sekarang kalau tadi kita lihat juga baru saja dibuka naik lagi, begitu 0,4 persenan, begitu, atau naik juga sekitar 40-an atau 20-an basis poin. Anda melihatnya seperti apa? Dan mungkin pergerakannya untuk hari ini akan seperti apa? Oke, untuk pergerakan hari ini saya rasa akan terus mengalami penguatan, meskipun penguatannya sudah mulai terbatas disebabkan memang sudah akhir pekan dan juga untuk dari beberapa investor untuk melakukan profit taking. Namun kalau kita perhatikan untuk dari beberapa fund asing mulai masuk kembali ke IHSG disebabkan untuk dari beberapa penguatan dari harga komoditas dan juga rilis laba dari beberapa emiten yang lebih baik untuk di first half dari 2021 ini, Mas Dodi. Oke, sementara kita tahu bahwa Bank Indonesia juga menahan suku bunga tetap di level 3,5%. Ini dampaknya terhadap IHSG seperti apa, Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat keputusan untuk dari Bank Indonesia sendiri mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% ini cukup baik karena memang BI sendiri akan membantu untuk dari pemerintah untuk dari sisi nilai tukar rupiah dan juga momentum perbaikan ekonomi untuk di Indonesia sendiri, sehingga untuk dari beberapa kemungkinannya akan ada untuk dari perbaikan rilis kinerja dan untuk dari beberapa angka makro yang lebih baik, sehingga untuk dari fund asing sendiri dan juga untuk dari investor domestik itu akan lebih prudent untuk di IHSG pada saat ini, Mas Dodi. Oke, Mas Rudi, baru saja kita dapat informasi ini memerah lagi IHSG, mungkin langsung kita lihat ya angkanya. Ini sekarang 6.100-an, turun 0,31%, begitu. Apakah hari ini rawan profit taking, Mas Rudi? Ya, kalau tadi saya katakan memang cukup rawan profit taking disebabkan penguatan kemarin sudah cukup signifikan, lebih dari 1%. Karena kalau kita perhatikan juga ada himbauan dari WHO terkait untuk dari perketat pembatasan, di mana memang ini sedikit anomali dengan kebijakan pemerintah yang ingin mulai kembali melonggarkan. Sehingga ini bisa dikatakan seperti tarik-menarik untuk dari kebijakan pemerintah dan juga rekomendasi dari WHO terkait dengan COVID-19. Karena kalau kita perhatikan saat ini tidak hanya varian Delta yang diperhatikan oleh untuk dari COVID-19, karena memang kalau kita lihat untuk dari negara Eropa dan juga Afrika saat ini ada varian Beta yang menjadi momok untuk dari COVID-19 yang ditakutkan pada saat ini, Mas Dodi. Oke, sebentar kalau kita lihat kan PPKM level 4 ini baru akan selesai kemungkinan ya di tanggal 25, akan dilihat lagi angkanya nanti, angka kasusnya seperti apa, dan bisa saja akan ada pelonggaran di tanggal 26. Nah, bagaimana pasar mengantisipasi ini? Ya, kalau kita perhatikan untuk dari para investor sudah melihat ini jauh-jauh sebelumnya ya, karena memang angka untuk dari kasusnya kembali naik untuk di awal Juli, di mana yang memang ini menjadi salah satu kekhawatiran untuk dari para investor. Namun untuk dari kita perhatikan juga dari kebijakan dan juga stimulus untuk dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat seperti untuk dari pelonggaran PPNBM kendaraan dan juga properti itu berdampak cukup baik kepada penjualan motor dan mobil dan juga untuk dari penjualan properti, di mana untuk dari perusahaan-perusahaan properti sendiri mencatatkan marketing sales meningkat lebih dari 20% sampai dengan 30% pada semester pertama di 2021 ini, Mas Dodi. Itu kalau kita lihat tadi dari sisi PPKM begitu ya, ada beberapa stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari angka kasus harian ini kan fluktuatif sekali gitu ya, sempat di angka 30 ribuan dalam satu hari, tapi kemudian testingnya kecil, tapi kemudian kemarin testingnya kembali besar dan angkanya juga kembali besar 49 ribuan. Nah, bagaimana pasar melihat ini, Mas Rudi? Ya, selama memang pemerintah bisa mengendalikan dengan memberikan untuk dari tunjangan yang sudah mulai dicoba untuk oleh pemerintah sendiri untuk dari para pekerja di bawah gajinya 3,5 juta yang akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah sendiri, diharapkan itu untuk menjaga stabilitas daya beli. Meskipun memang tidak akan berdampak cukup besar, namun setidaknya pemerintah berupaya untuk menjaga dari sisi ekonomi. Meskipun memang untuk dari PPKM sendiri saat ini
kembali darurat atau bisa dikatakan ada di level PPKM darurat level 3 ataupun 4 Mas Dodi. Ini yang memang bisa dikatakan ada kekhawatiran namun juga ada pelindung dari pemerintah pada saat ini, sehingga memang investor masih menimbang-nimbang apakah ini akan memperbaiki untuk dari sisi ekonomi dan juga untuk dari penyebaran kasus hariannya Mas Dodi. Nah, selain suku bunga acuan, Bank Indonesia kan juga sebelumnya jauh-jauh hari juga sudah merevisi target pertumbuhan ekonomi. Nah, prediksi Anda akan seperti apa, Mas? Ya, untuk dari target ekonomi, saya rasa jika memang masih bisa dipertahankan 3 sampai dengan 4% untuk di 2021, saya rasa itu masih bisa dikatakan on track. Meskipun memang ini lebih turun dari estimasi sebelumnya. Karena memang kalau kita perhatikan untuk dari beberapa negara dan juga Indonesia, tidak bisa menghindari adanya beberapa varian COVID-19 yang baru seperti varian Delta yang ada di Indonesia. Dan juga untuk dari beberapa negara sendiri saat ini juga kembali melakukan lockdown seperti Singapura yang sebelumnya mencoba berdamai dengan COVID-19 namun kembali melakukan lockdown, dan juga untuk dari beberapa negara bagian Australia sendiri juga kembali melakukan kebijakan lockdown. Inilah yang memang saat ini hampir di seluruh negara dan juga Indonesia memang COVID-19 masih menjadi risiko utama dari pergerakan ekonomi pada saat ini, Mas Dodi. Oke, suku bunga acuan ditahan oleh Bank Indonesia, apakah ini menjadi sentimen yang positif untuk sektor perbankan? Ya, kalau kita lihat untuk dari sektor perbankan sendiri seperti BBCI yang memang sudah merilis laporan keuangannya untuk di first half di 2021 ini cukup positif. Kalau kita lihat untuk dari suku bunga acuan sendiri di level 3,5% menyebabkan pertumbuhan kredit di Indonesia meningkat 0,6% secara year on year, di mana memang ini mulai mengalami pertumbuhan positif dari sebelumnya mengalami negatif. Hal ini menggambarkan bahwa beberapa perusahaan dan juga untuk dari kalangan individu kembali memiliki prudent untuk mereka menggerakkan kembali ekonomi dengan meminta kredit kepada perbankan pada saat ini. Disebabkan kalau kita lihat beberapa stimulus dan juga 7 days rate repo yang tetap dijaga oleh pemerintah atau bisa dikatakan pemerintah tetap bersikap dovish pada saat ini, Mas Dodi. Oke, bagaimana dengan emiten industri dasar dan kesehatan kalau kita kaitkan dengan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air dan juga pemberlakuan PPKM level 4 di Jawa dan Bali? Ya, kalau untuk dari industri dasar, saya mengharapkan untuk dari kurs rupiah akan bisa tetap terjaga. Namun untuk dari healthcare sendiri atau bisa dikatakan dari emiten rumah sakit, itu akan mendapatkan blessing in disguise untuk dari adanya kasus COVID-19 pada saat ini, di mana memang untuk dari outpatient atau inpatientnya sendiri saat ini mengalami peningkatan, dan juga untuk dari beberapa strategi pemasaran mereka untuk dari isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit, itu yang memang akan mendongkrak kinerjanya untuk di 2021 ini. Untuk dari beberapa kondisi seperti tes antigen ataupun PCR itu juga akan menguntungkan dari sektor-sektor healthcare pada saat ini, Mas Rudi. Oke, terakhir Mas Rudi, rekomendasi saham untuk dikoleksi hari ini? Ya, untuk dari emiten yang bisa dikoleksi pada saat ini bisa melakukan buy on weakness untuk dari SMRA atau Summarecon dengan target price di level 870 sampai dengan 950. Lalu juga ada Pegas atau PGN dengan target price di level 1200 atau 1400 bisa dilakukan buy on weakness. Lalu juga untuk ada emiten Japfa itu bisa dilakukan juga buy on weakness dengan target price di level 1870 sampai dengan 1950. Dan juga untuk dari emiten kelapa sawit ada SSMS bisa dilakukan buy on weakness dengan target price kurang lebih 970 sampai dengan 1050 untuk hari ini, Mas Dodi. Oke, baik, terima kasih Mas Rudi atas informasi dan juga rekomendasinya. Pemirsa, analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi.